Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Siapa yang tidak masuk pada sekolah pagi hari ini? Vita. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita melafalkan ayat Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang strategi dan dakwah Khulafaur Rasyidin. Poin yang pertama, kebijakan dan strategi Abu Bakar. Nah, Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun pada abad ke-632 sampai 634 Masehi. Kemudian Abu Bakar mempunyai beberapa kebijakan dan strategi kemampuannya yang menjadi pemimpinan negara. Yang pertama, pembukaan Al-Quran. Yang kedua, perluasan wilayah baru. Nah, penjelasan yang pembukaan Al-Quran ini, perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk berbagai para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan jika semakin banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Akibatnya Al-Quran bisa hilang. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran pada para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian Al-Quran dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, kemudian poin yang kedua, perluasan wilayah baru. Perluasan wilayah baru berhasil dalam perang Riddah. Ancaman dari dalam Jazirah Arab dapat dikatakan transaksi, namun ancaman dari luar sedang bergerak. Kemudian kekuasaan yang dijalankan kepada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral, kemudian legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain menjalankan roda pemerintah, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Ketika Abu Bakar menjadi beberapa khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan tersebut dalam supaya memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nah, untuk beberapa tersebut Abu Bakar menugaskan 4 panglima, yaitu yang pertama Zaid bin Abu Sofyan yang ditugaskan di Damaskus. Kemudian yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya. Kemudian yang ketiga Amr bin As ditugaskan di Palestina. Kemudian yang keempat Surabit bin Hasna ditugaskan di Jordania. Kemudian poin yang kedua yaitu kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. Poin yang pertama yaitu pengembangan wilayah Islam. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan yang poin pertama ini. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dimajukan. Kemenangan dalam perang Yarmouk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk mengingatkan lagi usahanya. Dalam pertempuran ini, Ajnadin tahun 16 Masehi Hijriah,
atau 636 Masehi, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya, beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina seperti Jafra, Gizar, Ramlah, Tuyuf Ika, Askalon dan Beryut dapat ditundukkan pada tahun 18 Hijriah sampai atau 638 Masehi dengan diserahkan sendiri oleh Patrik pada Umar bin Khattab. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluas dan perkembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Islam yang maju, Persia ini berada di wilayah pimpinan Panglima Sa'd bin Abi Waqqas. Dalam perkembangan berikutnya teruntuk dapat dilakukan beberapa kota seperti Qadisiyah tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi, kota Jalula tahun 17 Hijriah sampai atau 638 Masehi, Madinah tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi dan Nahawud tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Kemudian poin yang kedua yaitu mengeluarkan undang-undang. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintah. Yang keempat, membentuk beberapa dewan. Nah, penjelasan yang poin kedua, mengeluarkan undang-undang. Di antara jasa dan Umar bin Khattab selama ini menjabat khalifah adalah menerbitkan pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang. Diadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan dalam dan lain-lainnya. Kemudian penjelasan poin yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintah, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di area pemegang oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintah khalifah di daerah-daerah. Nah, kemudian penjelasan poin yang keempat yaitu pembentuk beberapa dewan. Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan, diantaranya Dewan Pembendaharaan Negara dan Dewan Militer. Ia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abu Thalib. Nah, dari poin ini semua tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, jika tidak, Ibu akan melanjutkan poin selanjutnya. Baik, yang ketiga yaitu kebijakan dan strategi Umar bin Affan. Nah, yang kebijakan strategi Umar bin Affan ini bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, perluasan wilayah. Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Yang ketiga, pengangkatan penjabat negara. Dan yang terakhir yaitu pembangunan fisik. Nah, penjelasan dari yang pertama, pengeluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam, diantaranya dalam melanjutkan usaha penaklukan Persia. Kemudian Tabaristan
Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangun armada laut. Satu persatu daerah di berbagai laut dilakukannya. Kemudian, dalam upaya pemantapan dan stabilitas daerah pengmat di antara para kontrak yang melakukan maka di daerah Azerbaijan dan Riyadh. Nah, dari kemudian poin yang keempat yaitu kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Nah, strategi Ali bin Abi Thalib itu ada 3. Yang pertama, penggantian penjabat lama dengan yang baru. 2, penarikan kembali tanah hadiah. Kemudian yang ketiga, menghadapi para pemberontak. Nah, pada materi ini semua apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Apakah sudah ada yang paham dari materi ini semua? Sudah, Ibu. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Insya Allah tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita semua melafalkan ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.